Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. General Manager PLN UID Jateng dan DIY melakukan interaksi langsung kepada para pelanggan dalam peringatan Hari Pelanggan Nasional 2024. Peringatan ini juga menjadi kesempatan PLN UID Jateng dan DIY untuk memberikan apresiasi kepada para pelanggan setia PLN. PLN terus berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Tak terkecuali, PLN UID Jateng dan DIY melalui peringatan Hari Pelanggan Nasional 2024 yang jatuh pada tanggal 4 September, PLN UID Jateng dan DIY bersama dengan PLN UP3 Semarang berinteraksi langsung bersama pelanggan di unit layanan. Dalam kesempatan itu, General Manager PLN UID Jateng dan DIY Muhammad Sofin Hadi melakukan interaksi langsung kepada pelanggan yang melakukan transaksi di PLN ULP Semarang Timur. General Manager PLN UID Jateng dan DIY Muhammad Sofin Hadi menyampaikan bahwa PLN akan terus berinovasi dalam menyiapkan ekosistem kelistrikan dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan sesuai dengan tema Hari Pelanggan Nasional PLN tahun ini, yaitu Senyum Pelanggan Energi Kami. Terima kasih kepada seluruh pelanggan PLN yang telah setia menggunakan kelistrikan PLN sebagai pilihan utama. Semoga event Hari Pelanggan Nasional kali ini menjadi momentum kami untuk meningkatkan pelayanan PLN di mata masyarakat. Baik melalui berbagai kanal saat ini telah tersedia seperti kontak center 123, aplikasi PLN Mobile, direct messenger ke media sosial PLN, atau kunjungan pelanggan di kantor unit layanan atau unit pelayanan pelanggan seperti pada hari ini. Kami akan terus berinovasi menyiapkan ekosistem kelistrikan dan memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan, karena senyum pelanggan adalah energi bagi kami. Dalam kunjungannya, Sofin didampingi oleh jajaran manajemen PLN lainnya. Dalam rangkaian kegiatan itu, apresiasi juga turut diberikan pada pelanggan setia PLN berupa kompor induksi serta cenderamata. Komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan terbukti dan dirasakan secara langsung oleh salah satu pelanggan PLN. Sudarwati yang menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan kemudahan layanan PLN dengan adanya PLN Mobile yang dapat diakses kapanpun selama 24 jam. Terima kasih PLN atas pelayanannya kepada pelanggan selama ini. Hadirnya listrik memberikan kemudahan pada pelanggan untuk meningkatkan produktivitas. Terus ada aplikasi PLN Mobile bisa memungkinkan akses pelanggan selama pelayanan PLN selama 24 jam, tinggal klik saja. Semoga PLN dapat terus mempertahankan pelayanan optimal seperti saat ini dan hadir dekat dengan pelanggan. Mengenai Hari Pelanggan 2024, PLN UID Jateng dan DIY bersama jajaran manajemen melakoni kunjungan ke mitra industri PLN. Senada dengan tema yang diusung, PLN berkomitmen untuk menyiapkan keandalan listrik bagi mitra industri. Sambut Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September, manajemen PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta secara langsung menyapa para pelanggannya. Mengusung tema Senyum Pelanggan Energi Kami, PLN datang menyimbangi mitra industri yang telah lama bekerja sama. Bersama dengan jajaran manajemen General Manager PLN UID Jateng dan DIY, Muhammad Sofin Hadi mengunjungi PT Asia Pacific Fiber. Dalam kunjungannya, Sofin menyatakan bahwa kunjungan ini selain untuk menyapa mitra industri PLN, juga untuk meningkatkan sinergi yang menjamin layanan prima akan diberikan untuk mitra industri karena melalui industri akan tercipta multiplier efek terhadap pertumbuhan industri di Jawa Tengah. Kami akan terus mendukung produksi dari PT APF, apa yang harus kita perbaiki, dan peluang-peluang kerjasama yang akan datang supaya sinergi antara APF dan PLN ini menjadi lebih baik lagi. Maka PLN harus memberikan keandalan suplai 24 jam, 7 hari dalam seminggu,
dan dengan kualitas keandalan yang lebih baik, tanpa kedip, tanpa flicker. Kami akan terus berupaya juga memenuhi kebutuhan di PT APF dan industri besar lainnya, karena apa? APF dan industri besar itu memberikan multiplier efek pada masyarakat tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini. Dengan semangat tangguh dan tumbuh bersama pelanggan, kunjungan ini merupakan komitmen PLN untuk mendengarkan suara pelanggan dan mendapatkan masukan atas pelayanan PLN selama ini, sehingga kedepannya dapat menjadi dasar bagi PLN untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi. Seniapa Jugatesan selaku Direksi PT Asia Pacific Fiber memberikan respon positif terhadap kunjungan PLN ini. Ia mengungkapkan selama ini dukungan yang diberikan PLN sudah sangat baik. Because I come from India, but I'm seeing the services in different places. But PLN is very unique. The best I could see that any issue, of course, due to the nature and other thing, there are issues. But the response from PLN is very positive and very good. They communicate and they solve the problem. So that works very well. Sebanyak 36 unit kegiatan mahasiswa unjuk kebolehan dalam gelaran Pakem 2024 Universitas Semarang. Selain penampilan unit kegiatan mahasiswa, berbagai hiburan juga tersedia untuk menyambut kehadiran mahasiswa baru menjadi keluarga Universitas Semarang. Gelaran pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa atau Pakem Universitas Semarang tahun 2024 berlangsung meriah di Gedung Gelora USM Profesor Sudarto. Sebanyak 36 unit kegiatan mahasiswa unjuk gigi menampilkan keunikan dari tiap-tiap unitnya. Mahasiswa baru juga disuguhkan dengan hiburan-hiburan yang menarik, mulai dari stand UKM hingga hiburan dari alumni Universitas Semarang. Acara yang dibuka oleh Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH itu sukses menarik perhatian mahasiswa. Ia menyatakan bahwa setiap mahasiswa wajib mengikuti UKM guna mengembangkan prestasi, karir kepemimpinan, dan leadership. Tentunya kemudian para mahasiswa bukan hanya mereka kemudian paham soal masalah akademik, mereka juga kemudian paham berkaitan dengan organisasi, karena IPK tertinggi itu belum tentu kemudian memberikan satu gambaran masa depan mereka, tapi kepandaian dalam berorganisasi ini menjadi penting. Ada 36 organisasi yang tentunya menjadi pilihan para mahasiswa. Ada bidang akademik, olahraga, dan bidang-bidang yang lain. Kami berharap tentunya para mahasiswa USM terus berkembang maju untuk menjadikan USM menjadi pilihan terakhir untuk mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk menggapai masa depan mereka. Presiden Mahasiswa Asura Firai menyampaikan pentingnya bergabung dalam UKM sebagai sarana pengembangan diri. Terdapat 36 macam unit kegiatan yang dikenalkan, mencakup bidang akademik, olahraga, hingga keagamaan, seperti BEM, DEMA, hingga beberapa kegiatan UKM lainnya. Perwakilan dari setiap UKM juga menyampaikan serta mengajak seluruh mahasiswa untuk bergabung ke UKM tersebut. Dalam hal ini, para mahasiswa dibebaskan memilih organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Peringatan darurat kawan-kawan itu menandakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan semuanya. Dewan Mahasiswa adalah badan legislatif, yaitu ibaratnya kalau di pemerintahan itu seperti DPR. Jadi kita itu adalah fungsi dari pengawasan. Universitas Semarang terus mendukung perkembangan mahasiswanya melalui unit kegiatan mahasiswa dan fasilitas pendukung yang ada. Mendorong peningkatan produksi dan kualitas garam Bleduku, dosen Universitas Semarang memberikan pelatihan teknologi ulir filter. Penggunaan plastik geomembran ditawarkan untuk menjadi solusi dalam peningkatan produktivitas petani garam. Dosen Universitas Semarang baru-baru ini memberikan pelatihan teknologi ulir filter dengan media geomembran dalam peningkatan kualitas produksi garam di Bledug Kuwu, Grobogan. Garam Bledug Kuwu merupakan garam yang dihasilkan dari letupan kawah lumpur di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
Garam beleduk kuwu ini berbentuk menyerupai garam krosok dengan warna sedikit lebih pucat. Dilihat dari prosesnya, pembuatan garam ini tergolong masih menggunakan metode yang sederhana. Erwin Novianto, SPD MSI, dosen USM, menyatakan bahwa teknologi ini menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas petani. Petani garam beleduk kuwu selama ini masih secara tradisional, di mana pembuatan garam masih di petak bambu dan plastik, di mana plastik sini masih banyak kelemahannya. Ukuran pun hanya 2 kali 3 meter persegi. Kemudian kalau dipasang itu tidak lama, 1 bulan itu tidak ada 1 bulan cepat rusak, kemudian cepat diganti seperti itu. Sehingga kami memberikan bantuan teknologi ulir filter dengan media geomembran. Teknologi ulir filter ini merupakan metode pembuatan garam untuk mempercepat penguapan air laut atau evaporasi air laut dengan bantuan sinar matahari melalui pengaliran air pada petakan-petakan berseri dalam proses penuaannya dan penambahan material alam yang berperan sebagai filter. Pelatihan itu diikuti oleh 10 petani garam yang ada di wilayah Beleduk Kuwu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Selain memberikan pelatihan teknologi ulir filter atau TUF, tim dosen USM yang berdiri atas Erwin Novianto, SPD MSI, Profesor Dr. Insinyur Hasrina MSI, dan Dr. Ari Endang Jayanti MT juga memberikan plastik HDPE geomembran kepada petani garam Beleduk Kuwu. Erwin menyatakan bahwa plastik geomembran merupakan plastik khusus produksi garam dan memiliki banyak kelebihan. Kami selain memberikan teknologi ulir filter tadi, kemudian kami juga memberikan plastik geomembran. Plastik geomembran ini merupakan plastik khusus untuk produksi garam. Karena apa? Karena dengan plastik geomembran di sini harganya garam itu pasti lebih mahal pastinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, garamnya akan cepat jadi daripada tidak memakai plastik geomembran. Kemudian pemasangannya juga cukup mudah. Sehingga nanti dapat meningkatkan produksi garam di wilayah Beleduk Kuwu. Besar harapan garam Beleduk Kuwu dapat ditingkatkan produksinya dalam skala besar. Mengusung tema kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di lingkungan keluarga dan masyarakat, fokus grup discussion yang diikuti puluhan peserta itu menjadi bentuk kolaborasi Universitas Semarang bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah dalam mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi tema diskusi kelompok terpimpin yang berlangsung pada hari Rabu pagi di Gedung Menara USM lantai 9. Acara yang merupakan kerjasama antara Unit Penunjang Non-Struktural Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Semarang atau UPNS PPKS USM bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah. Diikuti 50 peserta dari berbagai latar belakang. Kepala DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah Dr. Andes Retno Sudewi APT MSI MM menyatakan bahwa acara ini menjadi bentuk edukasi bagi masyarakat, terutama mengenai kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Jadi kekerasan berbasis seksual itu kan merabak ya di Jawa Tengah. Jadi kita harus bisa mencegah, kita harus juga bisa mengenali, kemudian juga harus bisa menangani bila terjadi kejadian kekerasan seksual. Nah, alhamdulillah di sini kita bekerja sama dengan USM, ada Bapak Rektor di sini. Kita mengumpulkan atau melakukan sosialisasi bagaimana kita bisa mengenali dulu apakah di situ di lingkungan kita ada kekerasan seksual. Kemudian bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi kekerasan seksual, dan bila terjadi bagaimana cara penanganan. Itu sangat penting sekali karena pertama-tama itu harus bagaimana cara mencegahnya. Tapi kalau kita tidak mengenali, kita nggak bisa melakukan tindakan sebagaimana yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan ini adalah terutama bagi korbannya adalah disabilitas. Senada dengan hal itu, Rektor USM Dr. Supari STMT juga menekankan agar diskusi ini menjadi agenda rutin, mengingat pentingnya peran kampus sebagai lingkungan yang inklusif. Ia menyatakan bahwa USM terbuka untuk penyandang disabilitas. Fasilitas di dalamnya telah didesain ramah disabilitas. Ia juga berharap agar perjuangan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual dapat memberikan hasil nyata, khususnya di Jawa Tengah.
Dalam acara itu, Faturroji dari Sami Institut Kepala DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah, Dr. Andes Retno Sudewi APT MSI MM, dan Ketua UPNS PPKS USM Helen Intania SSHMH menjadi narasumber. Berbagai materi diberikan bagi para peserta, besar harapan melalui diskusi ini dapat menambah wawasan bagi peserta dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di masa depan. Ahmad Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah, melakukan belusukan ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Lutfi, yang juga mantan Kapolda Jateng, menerima aduan para pedagang pasar yang mengeluhkan kondisi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Demak yang sangat memprihatinkan. Kunjungan diawali di Pasar Sayung, Demak, Jawa Tengah. Di pasar yang berada di jalur Pantura Demak, Semarang tersebut, Ahmad Lutfi disambut para pedagang yang selama ini mengeluhkan kondisi atap pasar yang sering bocor jika saat musim hujan. Selain itu, kondisi di dalam pasar juga dalam kondisi becek. Kunjungan dilanjutkan ke Pasar Bintoro Demak. Ahmad Lutfi yang didampingi calon Bupati dan Wakil Bupati Demak, Edi Sayuti dan Eko Pringgo Laksito, disambut meriah dari para pedagang yang selama ini menantikan adanya perbaikan kondisi pasar yang ada di Demak. Para pedagang berharap belusukan yang dilakukan oleh mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik kabupaten maupun provinsi, tidak hanya mengobrol janji. Meski demikian, para pedagang mengaku senang dengan para calon yang maupun menyapa para pedagang yang ada di pasar-pasar. Sukses terus ya untuk Pak Lutfi, bisa memajukan Jawa Tengah lebih maju lagi, lebih bisa sukses lagi. Dan banyak-banyak pembangunan yang harus diselesaikan, yang belum selesai. Pasar Bintoro. Ya, Pasar Bintoro jangan lupa, jalannya ini harus diperbaiki ya. Rusak sudah lama, tidak ada yang mau perbaiki ya. Mbak, tadi kenapa Mbak kok antusias banget, kenapa Mbak? Namanya siapa Bu? Saya pendukungnya sejati dari Pak Edi dan Pak Lutfi, Gus Yassin. Sementara itu, Ahmad Lutfi mengaku belusukannya kali ini selain untuk melihat langsung kondisi pasar-pasar yang ada di Demak, juga untuk memantau harga kebutuhan pokok seperti harga beras, minyak goreng, gula maupun harga daging maupun ikan segar di musim kemarau kali ini. Menurut Ahmad Lutfi, pasar sebagai pusat perekonomian kerakyatan yang harus diperhatikan. Ahmad Lutfi berjanji akan melakukan perbaikan dan menata ketertiban di pasar-pasar tradisional di Jawa Tengah. Terkait dengan mekanisme pasar, baik pasar-pasar itu saya sudah ketemu dari yang mengelola pasar terkait dengan posisi pasar dan kontribusinya, baik itu jalurnya, jalannya maupun tipologi pasar. Yang kedua, kita lakukan pengecekan terkait harga-harga, di mana harga-harga yang sudah kita cek semuanya normal, terutama harga fluktuatif minyak ya, tapi itu pun tidak terlalu signifikan. Jadi bahan pokok penting itu tidak terlalu signifikan, masyarakat cukup. Mungkin kendalanya yang paling banyak saya dengarkan karena sudah melihat dan saya mendengar tentang posisi pasar untuk ramai dan tidaknya. Nah, itu nanti bisa dikoordinasikan, contohnya ada pedagang yang di luar yang seharusnya dimasukkan dan lain sebagainya. Kita nanti akan kita lakukan penertiban dan penataan. Kenapa harus pasar, ada apa di pasar? Karena di pasar itu akan terjadi satu komunikasi antar masyarakat. Yang kedua, di pasar akan terjadi interaksi uang yang nyata. Jadi distribusi uang yang paling nyata adalah di pasar. Karena ini adalah ekonomi yang kerakyatan yang bisa mengangkat daripada devisa masyarakat bisa adalah dari pasar. Belusukan dilanjutkan ke sejumlah pasar lainnya di Demak seperti Pasar Gajah di Kecamatan Gajah serta Pasar Buyaran di Kecamatan Karangtengah Demak. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Pemirsa, negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi kawasan paling resilient dalam menghadapi bencana, ungkap World Risk Resilience Index. Indonesia mendapat skor tinggi dalam persepsi kepedulian tetangga dan pemerintah, namun masih perlu meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim. Simak laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya ketangguhan masyarakat diukur dari infrastruktur pencegahan bencana, Indeks Resiliensi mengukur aspek-aspek sosial. Indeks ini memetakan kesiapan diri dan rumah tangga, serta persepsi akan kepedulian tetangga dan pemerintah. Dalam indeks ini, banyak responden Indonesia percaya
Tetangga dan pemerintah peduli pada mereka dan akan membantu jika terjadi bencana. In Indonesia, that is 33%. It's a third of people. That might not sound like a lot, but there's only 6 countries in the world that score higher. We ask people how much that they think their neighbors care about them and their well-being, because this serves as an indication of how likely people are to act as first responders in their community and support each other if a disaster strikes. And on that metric, over 50%, over half of people in Indonesia say that their neighbors care about them. Selain Indonesia, negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, dan Kamboja juga memiliki skor tinggi. Meski begitu, Indonesia ketinggalan dalam hal sistem peringatan dini bencana. Indonesia, that rate is about 50%, but that is a bit low compared to Southeast Asian peers, where it's more in the region of 70-75%. Pemahaman resiliensi ini dianggap penting, mengingat Indonesia masuk kawasan rentan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 1.044 kejadian bencana dari Januari hingga Juli 2024. Banjir dan cuaca ekstrim jadi kejadian terbanyak. Namun, adaptasi perubahan iklim menemui sejumlah kendala. Pakar ekonomi lingkungan UI saat menghadiri konferensi iklim di Maryland mengungkap belum ada kesepahaman antara kalangan peneliti dan pembuat kebijakan. Dalam kepalanya tuh adaptasi berbeda-beda, dan setiap setiap lokasi itu juga tantangannya berbeda-beda. Jadi itu yang justru kita harus angkat, di tiap daerah itu beda-beda tantangannya ketika dia mau dibungkus dalam konteks nasional, sebenarnya apa nih yang jadi prioritas seperti itu. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pakar dari Bank Dunia mengatakan kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan kelompok disabilitas akan lebih terdampak oleh perubahan iklim. Karena itu, dia menyerukan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok ini. Entah itu gender, apakah dia perempuan atau laki-laki, karena perempuan biasanya lebih rentan. Kemudian ethnic groups, misalnya orang-orang yang dari ethnic minorities seperti masyarakat adat, karena secara historis mereka juga kelompok masyarakat yang memiliki sedikit akses terhadap basic services, mereka akan lebih kecil kemampuan adaptasinya terhadap perubahan iklim. Berdasarkan studi Kementerian PPN Bappenas, akibat dampak perubahan iklim, Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga 115 triliun rupiah pada tahun 2024. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA.